selamat datang di pembelajaran PIPA, Bahasa Indonesia Penutur Asing bersama saya, Nimas Ayu Setianingrum. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang mengenal budaya yang ada di Indonesia. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nih tentang budaya-budaya yang ada di beberapa kota yang ada di Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang budaya yang ada di kota Lampung. Jadi, Lampung adalah salah satu kota yang ada di Indonesia. Nah, untuk materi mengenal budaya yang ada di Lampung ini, kita akan menjelaskan tentang baju pernikahan adat Lampung Pepadun. Nah, kok tadi bilangnya Lampung, sekarang kok ditambah Lampung Pepadun? Jadi kita ini mau belajar apa? Oke, tenang dulu teman-teman. Jadi, kita pada pertemuan kali ini akan lebih mengenal baju pernikahan adat Lampung Pepadun. Nah, apa sih Lampung Pepadun itu? Nah, sebelum kita akan menjelaskan tentang topik utama kita, yaitu mengenal baju pakaian adat Lampung Pepadun, alangkah baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu nih pengertian tentang Lampung Pepadun. Apa sih Lampung Pepadun itu? Lampung Pepadun adalah salah satu kelompok adat terbesar yang ada di kota Lampung. Nah, jadi di Lampung itu ada dua adat. Yang pertama adat Lampung Pepadun dan yang kedua yaitu adat Lampung Saibatin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan lebih mengenal lagi nih tentang atau kita mengkhususkan untuk mengenal tentang baju pernikahan adat Lampung Pepadun. Nah, jadi Lampung Pepadun itu adalah sekelompok adat terbesar yang ada di Lampung yang mendiami daerah pedalaman atau daratan-daratan tinggi yang ada di kota Lampung. Nah, jadi kan Lampung itu ada banyak sekali daerah-daerahnya. Nah, contoh dari masyarakat adat Lampung Pepadun tuh daerah mana saja? Nah, jadi contoh dari masyarakat yang mendiami atau yang termasuk dalam adat Lampung Pepadun itu ada banyak ya. Nah, salah satunya itu ada Lampung Tengah, Lampung Utara, ada Iwai Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, ada sebagian daerah Masuji, itu termasuk dalam kategori adat Lampung Pepadun. Nah, kan sekarang teman-teman sudah mengetahui nih pengertian dari Lampung Pepadun itu apa, daerah mana saja yang termasuk dalam adat Lampung Pepadun. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mulai memasuki materi inti kita, yaitu mengenal pakaian pernikahan adat Lampung Pepadun. Nah, teman-teman langsung bisa melihat di sebelah sini, saya sudah menyiapkan gambar orang yang menggunakan atribut atau menggunakan baju pernikahan adat Lampung Pepadun secara lengkap. Nah, di situ juga saya sudah memberikan penjelasan apa aja yang digunakan. Nah, teman-teman ada yang di atas kepalanya itu dinamakan dengan siger Lampung. Nah, juga ada sarojo bulan, ada sesapur, ada yang dipakai oleh laki-laki itu dinamakan kopiah emas, juga yang di lengannya ada yang menggunakan gelang burung, dan lain sebagainya. Nah, pada selanjutnya kita akan lebih mengenal lagi apa sih makna yang digunakan oleh pengantin tersebut, apa makna dari siger itu, apa makna dari kopiah, apa makna gelang burung yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan lebih mengenal apa saja makna-makna yang digunakan oleh pengantin tersebut. Nah, kan sekarang kita sudah ada gambaran atau kita sudah sedikit mengenal tentang pakaian pernikahan adat Lampung Pepadun. Nah, selanjutnya kita akan mengenal nih apa makna-maknanya gitu. Yang pertama, teman-teman bisa melihat dulu nih di samping sebelah sini
saya sudah memberikan gambar atau foto tentang siger. Nah, penjelasan pertama kita akan lebih mengenal makna siger itu apa gitu. Siger adalah mahkota yang digunakan oleh kaum perempuan ketika dia ingin menikah, atau jadi kalau misal ada wanita atau perempuan menikah itu harus menggunakan siger. Nah, siger ini terbuat dari bahan kuningan. Nah, siger ini kalau teman-teman perhatikan bentuknya itu seperti tanduk hewan. Tapi di siger ini memiliki lekukan, itu kan seperti lekukan ya teman-teman. Lekukan itu berjumlah 9. Jadi di depan sini sama di belakang sini itu jumlahnya sama. Ada 9 lekukan. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi di gambar sebelah sini, itu bahannya itu atau siger itu sebenarnya ada bentuk seperti bunga-bunga gitu. Jadi siger itu ciri-cirinya berjumlah yang ini siger yang khusus di daerah Lampung Pepadun. Jadi ciri-cirinya memiliki lekukan berjumlah 9 buah. Nah, terus juga di siger itu kalau teman-teman perhatikan teksturnya atau permukaan dari siger itu bergambar seperti bunga-bunga. Nah, yang di atas itu kan siger, terus di atasnya teman-teman perhatikan yang paling ujung itu yaitu pucuk dari siger yang dinamakan dengan sarojo bulan. Nah, sarojo bulan ini biasanya terdiri dari 1 sampai 3 buah saja. Nah, kalau gambar di samping ini, pucuknya itu terdiri dari 3 buah sarojo bulan. Selanjutnya yaitu makna dan filosofi dari penggunaan siger tadi. Nah, siger itu adalah mahkota yang dipakai oleh pengantin wanita. Nah, siger ini memiliki maknanya sendiri, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman perhatikan tadi saya menjelaskan bahwa siger itu memiliki 9 lekukan. 9 lekukan itu kalau di Lampung dinamakan dengan jurai 9. Nah, jurai 9 ini memiliki makna bahwa dulunya yang menempati Lampung itu untuk pertama kalinya ada 9 kelompok. Itu makna yang pertama tentang siger. Makna yang kedua itu menjelaskan bahwa dulu Lampung itu dikelilingi dengan 9 sungai. Nah, sungai dalam bahasa Lampung itu disebut dengan wai. Wai itu sungai. Nah, ada 9 sungai ini atau wai. Ada Wai Semangka, Wai Putih, Wai Kampung. Kalau misalnya di Lampung itu menyebutkan bukan, kalau teman-teman perhatikan di sini saya menuliskan sekampung gitu kan. Mungkin kalau teman-teman bacanya mungkin seperti biasa sekampung. Tapi kalau orang Lampung asli pasti bacanya Wai Kampung. Ada sedikit penekanan di sini. Wai Kampung, Wai Masuji, dan Wai Kanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa langsung melihat sebelah sini penjelasan tentang makna dan filosofi tentang siger tadi. Yang kedua yaitu sesapur. Apa tadi pengucapannya seperti gini. Sesapur. Nah, sesapur adalah baju kurung yang berwarna putih yang dipakai oleh pengantin wanita atau pengantin perempuan. Jadi sesapur itu nanti digunakan, terus nanti ditambah beberapa aksesoris atau penghias baju tersebut. Penjelasan ketiga dari poin ketiga tadi yaitu sarojo bulan. Nah, sarojo bulan ini apa? Nah, kalau teman-teman tadi perhatikan, saya sudah menjelaskan di pengertian siger tadi bahwa sarojo bulan itu adalah puncak dari siger. Nah, sama nih. Kalau tadi saya jelaskan bahwa siger itu terbuat dari bahan kuningan dan sarojo bulan ini juga terbuat dari bahan kuningan. Nah, terus juga sarojo bulan itu berjumlah 1 sampai 3 buah yang akan ditaruh atau digunakan di ujung puncak siger tadi. Nah, sarojo bulan juga memiliki motif yang hampir sama dengan siger, yaitu motifnya seperti bunga-bunga. Seperti itu.
apa makna dari sarojo bulan ini? Nah, tadi kan dijelaskan bahwa sarojo bulan itu berada di puncuknya siger. Nah, ini memiliki arti bahwa orang yang menggunakan sarojo bulan ini memiliki kedudukan yang tinggi. Itu filosofi atau makna yang pertama. Yang kedua, sarojo bulan ini menjelaskan tentang falsafah kehidupan masyarakat di Lampung. Di Lampung itu ada falsafah kehidupan yang berjumlah 5. Yang pertama yaitu tentang piil pesenggiri, yaitu harga diri. Yang kedua, nemu nyimah. Itu berarti terbuka tangan. Yang ketiga, nengah nyapur. Hidup bermasyarakat. Itu memiliki arti hidup bermasyarakat. Yang keempat yaitu juluk adek, gelar dan bernama. Yang kelima yaitu sakai sambayan atau bergotong royong. Nah, 5 falsafah kehidupan ini masih digunakan oleh masyarakat Lampung Pepadun. Mereka masih menjunjung tinggi tentang falsafah kehidupan ini. Piil pesenggiri, yaitu harga diri, yang mana Lampung itu sangat menjunjung rasa harga diri mereka. Yang kelima tadi yaitu tentang bergotong royong. Mereka masih sering melakukan gotong royong untuk hidup di masyarakatnya. Terus ada juga bergelar, bernama. Ini maksudnya di Lampung itu memang setiap orang yang ada di Lampung itu memiliki gelar atau nama panggilannya masing-masing. Nah, itu tentang falsafah kehidupan yang ada di daerah Lampung Pepadun tadi. Nah, itu sarojo bulan itu memiliki 2 makna, yang tadi tentang kedudukan yang tinggi, yang kedua yaitu falsafah kehidupan. Nah, teman-teman juga masih bisa membaca langsung di sebelah sini. Saya sudah memberikan penjelasan tentang makna filosofi tentang sarojo bulan ini, jika teman-teman masih kesulitan untuk memahaminya. Poin keempat yaitu tentang kopiah emas. Kopiah emas tadi, kalau tadi kan siger itu adalah mahkota yang digunakan oleh pengantin wanita. Nah, kalau kopiah emas ini adalah mahkota yang digunakan oleh pengantin lelaki. Nah, kopiah juga ini bahan yang digunakan untuk membuat kopiah ini sama dengan siger tadi, yaitu kopiah emas terbuat dari kuningan. Poin kelima yaitu bulan Temenggal. Nah, teman-teman perhatikan gambar sebelah sini nih. Kalau teman-teman perhatikan, bulan Temenggal ini bentuknya hampir mirip dengan bulan Sarojo tadi. Nah, tapi teman-teman, kalau bulan Temenggal itu digunakan sebagai kalung oleh pengantin. Kalau bulan Sarojo tadi kan itu berada di puncuk siger. Kalau bulan Temenggal ini digunakan sebagai kalung, di atasnya sesapur baju putihnya tadi. Nah, itu yang membedakan antara sarojo bulan dan bulan Temenggal. Nah, filosofi dari bulan Temenggal ini yaitu masyarakat Lampung mempercayai bahwa orang yang menggunakan bulan Temenggal ini akan dapat menyinari di lingkungannya dan membawakan rasa kedamaian itu. Itu menjadi filosofi penggunaan bulan Temenggal pada pengantin Lampung Pepadun. Poin keenam yaitu buah jukun. Nah, buah jukun ini sama nih dengan bulan Temenggal tadi, yaitu buah jukun digunakan sebagai kalung oleh pengantin adat Lampung Pepadun. Nah, buah jukun ini dipercayai sebagai alat penangkal atau alat pertahanan ketika ada penyakit-penyakit yang akan menyakiti orang tersebut. Jadi ini sebuah penangkal kejahatan ketika ada orang yang ingin menyakiti atau menjahati orang-orang yang ada di masyarakat Lampung Pepadun tadi. Nah, teman-teman, ini sebelah sini ada contoh dari buah jukun ini. Buah jukun itu bentuknya seperti buah-buah kecil. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Nah, sebenarnya kalau tadi di foto atau gambar yang pertama, yaitu pengenalan tentang pakaian adat Lampung Pepadun, buah jukunnya tidak berwarna campuran seperti ini. Nah, kalau ini kan ada campurannya, ada warna merahnya, ada warna kuningnya. Nah, ini sama saja, yaitu buah jukun yang ini dengan yang pertama tadi yang dilihat itu sama saja. Seperti itu. Nah, maknanya tadi sebagai alat penangkal ketika ada orang-orang yang ingin menyakiti. Nah, buah jukun ini juga biasanya dipakai dari kalung sebagai kalung, dan kadang juga dari
sebelah sini kalung, terus tembus ke sini ke belakang. Jadi bentuknya X seperti ini. Seperti itu penggunaan dari buah jukun tadi. Yang ketujuh, poin ketujuh, yaitu bebe. Bebe. Kalau teman-teman perhatikan di samping sini nih, teman-teman bisa melihat bahwa bebe itu adalah kain putih yang ini dibuat dengan cara disulam. Jadi masyarakat membuat bebe ini bukan menggunakan mesin, tapi disulam satu persatu. Terus juga kalau teman-teman perhatikan, di bebe ini terdapat lubang-lubang kecil, seperti itu. Nah, filosofi dari bebe ini sama dengan buah jakun tadi, yaitu sebagai alat yang menghindari dari penyakit gitu. Kalau tadi kan buah jukun tadi itu sebagai alat penangkal ketika ada orang yang menyakitinya gitu kan. Kalau bebe ini yaitu sebagai penangkal penyakit yang masuk di diri kita gitu. Ini masyarakat Lampung mempercayai hal tersebut. Seperti itu. Nah, juga misal tadi kan teman-teman melihat nih ya, di sini gambarnya itu kan bebe itu jadi penggunaannya itu hanya seperti ini nih. Contohnya. Jadi dia tidak full dipakai ke semua. Di sininya tidak ada. Jadi dia hanya setengah seperti ini. Nih, seperti ini sampai dada saja, tidak full digunakan. Seperti itu penggunaan dari bebe tadi. Poin ke-8 yaitu gelang kano. Kano itu dalam bahasa Lampung disebut dengan kanan. Jadi gelang kanan. Gelang kano, gelang kanan. Jadi penggunaannya itu di sebelah kanan. Nah, gelang kano ini digunakan oleh pengantin wanita dan pengantin lelaki. Jadi, gelang kano ini terbuat sama dengan sigar tadi, terbuat dari kuningan, terus juga memiliki motif ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sebelah sini gelang kano berbentuknya bulat dan ini besar, tidak seperti gelang-gelang pada umumnya. Nah, gelang kano ini memiliki filosofi bahwa ini masyarakat Lampung percaya menggunakan gelang kano ini, berharap bahwa pengantin wanita dan lelaki ini ketika sudah menikah tidak ada yang namanya perpisahan atau perceraian. Itu maknanya. Terus itu juga gelang kano ini berarti atau memiliki makna yaitu mempersatukan keluarga. Seperti itu. Itu filosofi dari gelang kano tadi yang digunakan oleh pengantin wanita dan pengantin lelaki atau perempuan dan lelaki yang digunakan di sebelah kanan, di tangan yang sebelah kanan atau di lengannya. Seperti itu. Itu penjelasan dari penggunaan gelang kano. Nah, teman-teman bisa langsung melihat gimana bentuknya sangat besar, terus itu juga memiliki motif atau memiliki corak yang berbeda dari gelang-gelang lainnya. Yang 9, poin ke-9 yaitu bulu serati dan pending. Nah, teman-teman, di samping sini saya sudah memberikan foto tentang bulu serati dan pending tadi. Nah, bulu serati itu adalah ikat pinggang yang terbuat dari kain bludru, sedangkan pending adalah ikat pinggang yang terbuat dari uang ringgit. Nah, keduanya itu dijadikan satu dan bentuknya contohnya itu seperti gambar di samping ini. Nah, bulu serati dan pending ini memiliki makna yaitu untuk mengikat pernikahan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun. Jadi, masyarakat adat Lampung Pepadun itu mempercayai bahwa penggunaan bulu serati dan pending tadi yaitu sebagai bentuk ikatan pernikahan. Karena bulu serati dan pending itu adalah ikat pinggang yang digunakan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti gambar di samping ini. Ada seperti warna emasnya, terus itu dicampur dengan warna merahnya. Seperti itu penjelasan dari poin ke-9 kita. Selanjutnya yaitu rambai ringgit. Nah, rambai ringgit ini teman-teman bisa langsung memperhatikan gambar di samping sini. Nah, rambai ringgit ini berwarna emas. Rambai ringgit ini terbuat dari uang ringgit
dari Belanda. Nah, jadi masyarakat Lampung itu menggunakan uang ringgit dari Belanda ini sebagai penghias baju pengantin wanita. Nah, teman-teman, yang di samping ini adalah contoh penggunaan rambai ringgit pada kain rok yang digunakan oleh pengantin wanita. Sedangkan kalau di bagian bajunya, kalau teman-teman perhatikan di gambar pertama, yaitu ada pengantin wanita dan laki-laki, dan wanitanya, baju pengantin wanitanya itu di ujungnya itu terdapat rambai ringgit. Nah, itu penggunaan dari rambai ringgit. Poin terakhir kita yaitu gelang burung. Teman-teman bisa nih langsung melihat gambar di samping sini, ada gelang burung, foto gelang burung. Jadi gelang burung ini bahan yang digunakan tuh sama seperti siger, kopiah emas, terbuat dari bahan kuningan. Nah, kalau gelang burung ini digunakan di bawah bahu. Nah, gelang burung juga bisa dipakai di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Nah, penggunaan gelang burung ini juga bukan hanya pengantin lelaki saja, namun penggunaan gelang burung dapat digunakan oleh atau yang gunain gelang burung ini yaitu pengantin wanita dan pengantin lelaki. Nah, tapi dalam penggunaan gelang burung ini tidak dapat sembarangan, karena penggunaan gelang burung ini dapat memberikan pernyataan bahwa apakah yang menggunakan gelang burung ini adalah masyarakat biasa atau ada kalangan tertentu. Jadi kalau misal teman-teman melihat gelang burungnya itu seperti yang di atas seperti ini, penggunaannya atas seperti ini, berarti ini adalah dari masyarakat yang tidak biasa, dari kalangan tertinggi. Kalau misal penggunaannya gelang burungnya itu, burungnya tadi itu menghadap ke bawah, berarti itu dari masyarakat biasa. Nah, maknanya juga penggunaan gelang burung ini memiliki makna. Jadi maknanya itu semua orang itu bebas berpendapat dan berbicara, tapi harus dalam ruang lingkup yang sopan dan santun. Seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan kita tentang mengenal budaya Lampung Pepadun, mengenal pakaian adat Lampung Pepadun. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini berarti kita memiliki 2 poin utama kita. Yang pertama, kita mengenal nama apa saja sih nama pada pakaian pernikahan adat Lampung Pepadun. Kita mengenal hiasannya, kita mengenal juga bahan-bahan yang digunakan tuh apa saja. Dan yang kedua, kita mengenal atau mengetahui makna dan filosofi dari pakaian tersebut. Oke, berarti pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Jika teman-teman ada yang masih kesulitan atau teman-teman masih ada yang bingung tentang materi tadi, teman-teman bisa langsung bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.